Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak nanya tapi nambahkan saja. Di sini ada penggalan doa, yaitu Allahumma inni as'aluka imanan daiman, dan selanjutnya itu sebenarnya penggalan doa dari Nabi Adam alaihi salam ketika sudah bertemu dengan Ibu Hawa setelah setelah tawaf 7 putaran, itu kemudian doa di posisi makom Ibrahim gitu. Jadi pada waktu itu memang tawafnya bukan di Ka'bah yang seperti sekarang ini. Kalau dulu Ka'bahnya masih bentuk Robwatul Hamro, jadi gunung kecil yang merah. Itu kan pembangunan Ka'bah ketika sudah ada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail. Jadi itu lengkapnya emang ada di kitab Ihya Ulumuddin ada, kemudian di syarahnya Minhajul Abidin juga ada, di syarah Sirajul Talibin karya Mbah Ihsan Dahlan Jampes. Itu yang sementara ini terkenal itu kan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah dicari itu surat Al-A'raf ayat 23. Itu ketika, kalau saya lihat itu doa itu ketika penyesalan setelah memakan buah khuldi dan belum turun, kalau dikaitkan dengan ayat sesudahnya. Karena ayat sesudahnya ihbitu. Jadi ihbitu itu suruh turun dari Nabi Adam, Ibu Hawa, dan Iblis. Itu semuanya suruh turun. Kemudian Ibu Hawa di Jeddah, Nabi Adam di Bukit Hindia, kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani di Marah Labidnya itu di tafsir Marah Labid. Kemudian Iblis di Sarondib. Kalau Sarondib ini, kalau Imam Syekh Nawawi itu di Jabal yang dekat Basroh. Basroh itu Irak. Tapi kalau orang sekarang ternyata Serendib, orang sekarang Serendib atau Sarondib itu adanya di Sri Lanka. Tapi kalau di Marah Labid itu di Basroh. Tapi kalau di Sri Lanka terlalu dekat dengan Nabi Adam. Makanya setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi dalam jangka waktu 200 tahun, itu tidak ketemu dengan Ibu Hawa dan ketemu di Arafah, kemudian tawaf di Ka'bah, waktu itu masih bentuk gunungan kecil berwarna merah, dan setelah itu membaca sholat sunnah 2 rakaat dan membaca doa yang dilantunkan itu. Dan ketika Allah mendengar doa ini, doa Nabi Adam ini, ternyata Allah menjanjikan bahwa barang siapa dari anak cucunya Nabi Adam yang berdoa dengan doa ini, maka akan dikasih semua yang diinginkannya. Meskipun hadisnya ini dhaif. Meskipun hadis ini dhaif karena di hadis-hadis yang masyhur itu nggak ada. Tapi meskipun dhaif, seperti kemarin-kemarin yang dikatakan oleh Mbah Yai Soleh, itu kalau untuk yang dhaif bolehlah, menurut Imam Nawawi juga boleh. Meskipun kayak seperti ceritanya di Faidul Qadir Sarai Jami'us Shaghir, bahwa ketika itu Ibnul Hajj itu menerima sebuah sebuah hadis yang bahwa kalau menggunting kuku pada hari Rabu itu akan terkena penyakit baros. Nah, setelah ditelusuri ternyata hadis itu dhaif. Makanya ditinggalkan oleh Syekh Ibnul Hajj. Akhirnya terkena penyakit baros dan malamnya pun bertemu dengan Rasulullah. Jadi ditanya Rasulullah, kenapa kamu meninggalkan hadis itu, menyanggah hadis itu? Jawab Ibnul Hajj, itu hadis dhaif ya Rasulullah. Jawab Kanjeng Nabi,
Nggak usah dipikirkan mana yang doib, mana yang hadis sahih. Yang penting kamu ketika datang sebuah hadis, udah kamu yakinkan saja bahwa itu hadis dari saya. Akhirnya diusap penyakit itu, kemudian sembuh, alhamdulillah. Nah ini untuk perhatian kita semua juga. Yang penting hadis itu doib, kalau untuk fadhilul amal boleh. Nah, kemudian doa yang ini, doa Nabi Adam ini biasanya itu kalau orang-orang yang sudah melaksanakan umroh atau haji itu ada di doa doa dan zikir manasik haji dan umroh. Biasanya itu dibaca ketika selesai sholat di makom Ibrahim. Meskipun kayaknya susah untuk zaman sekarang ini kalau yang haji, tapi kalau yang umroh ya mungkin bisa karena orangnya sedikit. Jadi intinya kalau lebih lengkapnya itu mungkin mamang-mamang yang lain sudah yang tahu. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati faqtini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dzambi. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabta alayya wa rabbini bima qasamta li ya dzal jalali wal ikram. Kalau tadi yang di kitab ini itu petikan akhirnya saja. Di awalnya nggak kelewat itu. Itu memang doanya Nabi Adam alaihissalam. Kalau nanti tinggal dicek di Sirajul Thalibin ada, di Ihya Ulumuddin juga ada. Gitu. Terus nanti aja lah yang lainnya mah. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ada tanggapan dulu sebelum pindah ke Mang Gatot. Mang Gatot nanti mau berangkat jam berapa kelihatannya? Kalau hari ini saya nggak berangkat. Iya. Standby. Ya, silahkan ada yang menanggapi? Ya, Mang Soleh Hafifi. Silahkan, Mang. Terima kasih Mas Yatno. Terima kasih Mang Hasan. Itu bagian dari doa tadi, itu doanya Nabi Adam. Itu informasi baru bagi saya. Terima kasih. Dan Mamang dulu ketika zaman nyantri dengan Al-Ustadz Mama Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, yang sudah senior-senior itu diberi doa yang maslakul qorib. Doa yang maslakul qorib. Kitab ini, kitabnya di saya masih ada. Ini memang yang ini. Terus versi terakhir kemarin, kitab maslakul qorib itu saya dapat fotokopian dicetakkan oleh Mang Haji Usman. Itu lebih baik karena di setiap lantunan doanya, atau kalau ada ayat Al-Qur'annya, itu lalu di situ diberi keterangan dari Quran surat yang keberapa. Nah, di Maslakul Qorib ini memang waktu itu Al-Ustadz mengajarkan sesudah sholat tahajud, kita diajarkan untuk membaca doa mulai dari halaman 14 sampai dari halaman 27. Ini kalau dibaca seluruh doa-doa, hampir seluruh doa-doa itu ada dilantunkan mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu, dan seterusnya sampai terakhir itu wa ja'alillahumma raghbati fi ma ladaika wa rahati inda liqaika. Sampai situ kalimat yang terakhir. Nah, ini memang mungkin kalau masih punya kitab Maslakul Qorib dan punya waktu, ini sebaiknya kita baca sesudah kita sholat tahajud, sesudah Qiyamul Lail. Karena di Qiyamul Lail itu kesempatan doa-doa diperpanjang. Kalau tadi Imam Ghazali kan mengajarkan ketika kita sudah selesai adzan, selesai sholat sunnah subuh, doa itu. Nah, biasanya tidak nututi kalau itu dibaca ketika kita sudah di masjid, baca itu belum selesai, imam sudah qomat. Biasanya kalau di tempat saya itu
posisi sudah adzan, sholat 2 rakaat qobliyah subuh, ujian sebentar lalu qomat. Doa yang dari Imam Ghazali itu tidak nutupi. Nah, yang dari Imam Ghazali itu doa-doanya ada di kitab Maslakul Qorib ini lengkap. Bahkan ditambahi panjang. Jadi ini mungkin tambahan amal buat mamang-mamang yang punya waktu untuk qiyamul lail dan banyak waktu. Nah, ini terutama kalau haji atau umroh, dibawa saja itu Maslakul Qorib lalu diamalkan doa-doanya. Lalu saya ingin berbagi tentang doa masuk dan keluar masjid. Itu ternyata diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ke-713, bunyinya adalah idza dakhala ahadakumul masjida falyaqba rahmatika wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlika. Itu matanya hadis begitu kalau dari Imam Muslim. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu kalau untuk masuk, kalau untuk keluarnya. Ya Allah, aku mohon kepadamu karunia-karuniamu. Nah, itu memang yang bisa saya tambahkan. Jadi Imam Ghazali itu juga memakai hadis-hadis yang memang terpilih oleh beliau. Kalau hadis yang doa masuk dan keluar masjid itu Imam Muslim. Dan kalau yang meriwayatkan Imam Ghazali, itu dulu kita pernah ngaji di Mama Istikhari, ngaji tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyampaikan kalau ulama-ulama itu mengarang suatu kitab, beliau itu sudah sampai kepada level hadisnya itu dicek kepada Rasulullah. Jadi kalau kayak Imam Ghazali, lalu ya ulama-ulama yang alim itulah, sebelum menggunakan hadis itu, beliau-beliau itu biasa qiyamul lail, salat malam, lalu berdiskusi dengan Rasulullah. Bisa punya kemampuan itu dan ngecek, ya Rasulullah ini apa betul hadis dari engkau. Jadi kalau sudah Imam Ghazali tarafnya, walaupun dikatakan oleh orang-orang sekarang itu dhaif, udah itu laksanakan saja. Kita percaya saja pada Imam Ghazali. Makanya saya juga menyuruhkan kepada mamang-mamang tidak usah sibuk dengan dhaif sahihnya hadis. Kalau itu sudah ada di Kutubus Sittah, udah kita percaya kepada beliau, imam-imam yang mengumpulkan hadis itu. Karena menurut versi beliau, di zamannya itu beliau mengumpulkan itu hadis-hadis yang termasuk perlu dicatat oleh beliau dan sampai kepada Rasulullah. Baik, itu memang yang bisa saya sampaikan, tambahan. Monggo, nanti saya menjelang jam 7, Mas Yatno, saya izin karena ada kelas jam 7 persisnya. Tidak apa-apa, Mak. Silakan saja, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama, Mak. Masih 30 menit. Oke, baik sekali ya. Wah, makin lama makin berbobot ini. Nanti belakangan saya. Silakan, Mang. Atau mau ada tanggapin? Waduh, Mang Hatoni juga sudah pinter sekali, raise hand. Saya sarankan pakai aplikasi, karena aplikasi lebih cepat daripada tangan. Mang Gatot dulu, silakan Mang Gatot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Yatno atas waktunya nih. Saya baru beberapa kali nanya nih. Ini yang pertama kali ya. Enggak, yang kedua, udah. Oh, yang kedua ya. Yang kedua, yang pertama masalah radio. Saya ingat, kalau yang jarang-jarang saya ingat. Oh, gitu ya. Karena kan katanya gitu, kata Kanjeng Nabi kan, khairul umur adwamuha katanya. Baik-baik urusan tuh yang dawamnya katanya. Jadi saya dawamnya mustami sedikit aja. Bicara biasanya lebih baik, Mang. Karena lidah lebih tajam dari pedang. Silakan. Iya, ini kan tadi kita ngajinya tentang adab dukhulil masjid ila tuli samsi, ini adab-adab masuk masjidnya. Tadi kan ada Mang Ustadz Mumu sudah menjelaskan tentang himbauan atau larangan untuk melakukan jual beli di dalam masjid. Bahkan didoakan kalau jual beli di dalam masjid mudah-mudahan nggak laku gitu kan. Kalau melakukan urusan dunia intinya kan begitu. Urusan dunia intinya nggak sukses. Gitu. Nah sekarang kan pertanyaan saya mohon penjelasannya. Sekarang juga kan banyak nih masjid-masjid
yang memberdayakan ekonomi, punya koperasi, punya BMT, dan itu lokasinya kalau di masjid kompleks saya sih lokasi tokonya itu di luar masjid gitu. Tapi banyak juga saya lihat yang buka toko koperasinya itu di lingkungan masjid. Nah, itu mohon penjelasannya untuk hal tersebut. Mungkin itu aja dari saya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang menanggapi? Wah, kok sepi? Oke, Mang Mumu ya, silakan Mang Mumu. Ya, mungkin saya sedikit menanggapi ya, Mas Gatot, ini terkait larangan untuk jual beli di dalam masjid. Nah, ini kasusnya kan bagaimana memberdayakan ekonomi umat di masjid, ya. Ulama ikhtilaf nih, ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali kalau memang itu arealnya di masjid. Yang kedua, yang tidak boleh itu di areal masjid yang memang digunakan untuk ibadah sholat, gitu ya. Jadi kalau misalnya luas masjid misalnya 500 meter persegi dan yang dibangun bangunannya untuk areal ibadah sholat, itu termasuk teras yang digunakan untuk sholat itu misalnya separuhnya atau 250 meter persegi, maka areal yang masih masuk wilayah masjid kemudian dibangun di situ misalnya BMT dan lain sebagainya itu dibolehkan. Nah, satu contoh misalnya seperti di Masjid Fatullah Uin ya, itu juga kan masih di areal masjid itu berdiri bank muamalat, kemudian ada lagi juga travel umroh dan haji gitu dan seterusnya. Nah, yang saya tahu seperti itu. Jadi karena memang untuk kemaslahatan itu, nah ini ulama membolehkan. Yang tidak boleh itu di dalam areal masjidnya begitu. Di dalam areal masjidnya. Jadi ketika orang siap-siap mau sholat berjamaah, tiba-tiba terganggu dengan orang-orang tertentu yang melakukan jual beli atau misalnya mencari barangnya yang hilang gitu. Nah, cuman saya juga agak sedikit terusik tuh bagaimana kalau misalnya orang-orang yang jualan di emper teras masjid. Ya biasanya kan ada pedagang-pedagang dadakan tuh yang jual peci, jual buku-buku gitu ya. Itu kan biasanya di teras masjid yang notabene-nya itu digunakan juga untuk sholat berjamaah gitu ya. Nah, mungkin dari para ustadz yang lain mungkin bisa menambahkan seperti apa itu yang seperti itu. Mungkin dari saya itu aja sih Mang Gatot ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi kalau dulu saya ikut di masjid saya itu sebelum berdiri masjid. Jadi ada beberapa orang ya inisiatornya. Nah, kemudian ditanya, yang dinamakan masjid itu apa? Yang mana? Kan gitu ya. Makanya di tempat saya, di masjid saya itu bentuknya kemudian disepakati. Jadi ada suatu tempat yang untuk sholat yang di tengah. Jadi tengah, terus ada pintu. Jadi kalau memang ini udah nggak ada jamaah atau sholatnya itu sudah selesai, pintu depan tuh biasanya yang daerah itu ditutup. Takut ada binatang atau apa masuk. Nah, di sebelahnya itu, di luarnya, kayak koridor-koridornya itu, nah itu memang agak luas sama kita. Nah, itu kita kategorikan itu bukan apa ya, kayak untuk, kan kita ada banyak itu, kadang-kadang ada acara-acara pembagian sembako, segala macam, itu ditempatkan di luarnya itu. Nah, bahkan di tempat saya sekarang ada pedagang-pedagang itu dadakan datang itu, kita tanya, dikasih tempat. Jadi sekarang ada kuliner, tempat kuliner, misalnya kuliner Bunaning, kuliner berapa gitu. Kita buatin situ, ditempatkan di sampingnya masjid itu. Itu sharing karena waktu itu sempat ada orang tua yang berilmu juga.
sebaiknya yang perdagangan ini dihindarkan, itu dengan cara desain masjidnya yang kita atur. Itu pertama. Kedua, saya sepakat itu yang dagang di dalam masjid itu tidak boleh. Jadi sekarang itu kan banyak orang dagang online. Itu kalau kalian perhatiin, ketika orang ceramah, itu orang pada buka HP, lihat Instagram, lihat apa lagi gitu ya Allah. Itu kadang-kadang saya itu lebih baik kayak sekolah alam anak saya. Begitu sekolah, HP-nya itu ditaruh di box, tidak boleh bawa handphone. Mungkin masjid-masjid sebaiknya begitu, kalau masuk masjid handphonenya ditaruh di box. Tapi sayang sekali humornya, begitu keluar HP-nya hilang, sandal aja hilang, ya kan? Kan begitu. Silakan, itu masukan dari saya.